menyatakan mengenai istri Rasulullah Aisyah. Rasulullah mendoakan istrinya atas dosa-dosa yang akan datang dan dosa-dosa yang sebelumnya. Kenapa Rasulullah berdoa seperti itu ya? Apakah Rasulullah mengetahui sesuatu yang kita istrinya tidak tahu? Ya, langsung aja Ustaz. Kenapa Rasul mendoakan Aisyah istrinya mata kot dan mata akhir yang akan datang dan yang mendalam? Kan biasanya kalau suami doain istrinya tuh yang akan datang. Iya. Aisyah adalah ahli surga. Ada hadis Nabi ahli surga. Maka untuk menjaga kesucian kesurgaannya, maka pantas Rasul untuk mendukung itu dengan doanya. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang. Jadi minta permohonan untuk dijaga dari perbuatan dosa. Itu maksudnya. Ya, makanya Aisyah dijaga terus oleh Allah. Ya, dari sifat-sifat perbuatan-perbuatan jahiliyah. Maka tidak heran kalau dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini penting buat diri kita, buat istri kita, buat anak-anak kita. Kita doakan itu. Maka tadi saya tanya, siapa yang pernah mendoakan ini? Ini doa Rasul. Maka pantas kita mendoakan juga apa yang Rasul akan doakan. Ya. Nah, karena kita belum paham, akhirnya ya doanya doa yang umum saja gitu kan. Nah, ini perlunya pengajian seperti ini. Kita membahas, mendapatkan ilmu agar apa? Agar berdoanya itu jadi sungguh-sungguh. Coba pakai doa itu, Ibu. Rasul kan doakan Aisyah, kan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Aisyah itu sampai apa ya? Diciptakan sampai tertidur di pahanya Rasul. Kenapa? Begitu sejuk menerima doa itu. Jadi doa itu seolah-olah menghadirkan cahaya cahaya pelindung ketika panas matahari. Ya, coba Bismillah. Mulai hari ini atau malam nanti atau kapan, coba doakan di depan bapak atau ibu masing-masing. Saya yakin besok akan berubah aplikasinya, tipikal karakter bapak dan ibu. Saya yakin itu. Ayo. Iya, targetannya yang sulit. Ya. Ke anak juga bisa. Ke anak bisa. Ke anak bisa. Ya. Jadi jangan lupa doa berikan doa yang terbaik buat anak kita. Ya. Saya kalau doa tuh, ya anak saya mohon maaf habis Quran ya. 2 yang hafiz Quran, ini 3 masuk lagi pesantren hafiz Quran juga di itu Salam. Ya. Saya ada 4, 2 laki-laki perempuan juga, 2 perempuan, 2 laki-laki. Niatnya memang untuk jadi hafiz Quran semua. Gitu. Makanya doanya Allah Jalla wa'ala min ahli Quran. Ya Allah jadikan kami semua min ahli Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Tidak hanya hafal Quran tapi mempraktekkan Al-Quran buat kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya. Harus punya cita-cita seperti itu, Bu. Dari sekian anak kita ada satu yang bisa mewakili ayah ibunya di surga nanti kelak. Amin. Jangan semuanya jadi ya tidak salah, misalnya jadi urusan dunia semua nggak salah, cuman harus ada salah satu anak kita yang minimal menjadi menjadi secercah cahaya buat kita di akhirat kelak nanti. Itu mungkin Bu ya, sebentar. Demikian tadi pertanyaan, masih ada 5 menit lagi mungkin. Kalau ada yang bertanya, jadi tentang Aisyah, memang Aisyah salah satu daripada istri Rasulullah ya. Memang istri Rasulullah dilarang untuk oleh sahabat yang lain dinikahkan ya. Jadi setelah Rasulullah wafat sampai Aisyah meninggal tidak menikah lagi. Ya. Dan memang doa Rasulullah makbul ya. Insya Allah Allah terima, beliau masuk ke dalam surganya, walaupun mungkin dalam sejarah ada perseteruan ya dengan Imam Ali gitu ketika perang Jamal ya, beliau karena memang kondisi pada saat itu kondisi fitnah ya, di akhir pemerintahan Imam Ali ya, perang Jamal. Jadi sahabat ada yang meninggal itu sahabat Tolha dan sahabat Zubair bin Awam. Kata YouTube. Perang Jamal. Ya, karena kenapa disebut perang Jamal? Karena
Siti Aisyah mengendarai onta. Onta bahasa Arabnya jamal. Nah, jadi yang namanya Jamal Naik Mantap. onta. Kalau buat perempuan Jamil. Cantik. Saya nanya, Ada tanya lagi? iya, tapi menyimpang dari ini ya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya tentang anak ya. Dulunya nih masih kecil ya, SD gitu, masih SMP, masih bisa lah. Nurut. Rajin sholatnya gitu. Sampai SMA masih, tapi pas kuliah udah pada susah gitu. Gimana ya caranya coba? Ya mungkin Ustaz ada Masuk lagi. masukan buat Anak itu udah laki. Laki. Oh. Ya. Ini kita lihat Fenomena. dia berteman dengan siapa. Yang pertama itu dulu. Yang kedua, lihat orang tuanya. Ini faktor utama. Ya. Mereka ketika orang tua tidak mendoktrin dia dengan ajaran Islam yang benar, maka anak akan mengambil asal-asalan. Dia tidak punya tujuan hidupnya. Apalagi mohon maaf berteman dengan teman-teman Non-muslim. yang model-model begitulah bahasanya. Ya, akhirnya jadilah seperti itu. Dulu lagi sholat SD, SMP, pas SMA SMA. masih Iya. masih suka apa aja gitu, Iya. kadang di musola depan rumah tuh. Banyak cerita gitu di orang tua kami juga di Al-Quran gitu banyak seperti itu. Iya, pas Jadi kuliah tuh. intinya orang tua ngaku juga kesalahan di orang tua karena sibuk cari rezeki, ya, bahkan isinya kerja juga, ya, anak-anaknya ada 4 atau 5, sekolah-sekolah malam semua, terus membuat kerja itu. Ini terlupakan pendidikan dalam rumah tangga. Akhirnya berdampak kepada setelah kuliahnya tidak terpantau, hanya bergaul dengan orang seperti itu, ditinggalkan sholat. Terus gimana bisa balik lagi biar bisa sholat? Mulailah orang tua itu mengosongkan dirinya, meregangkan nafsunya untuk merefleksi kepada anak itu dengan jalan yang baik. Diajak kembali, mengingat kembali memori bagaimana sholat yang benar ketika di SD, SMP, dan SMA. Biar apa? Karena itu tanggung jawabnya dia kalau sudah SMA atau kuliah seperti itu. Ya. Karena pertanyaan yang pertama ditanya adalah tentang sholat. Awal ma yahsudu yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama disab adalah itu sholat, bukan yang lain. Kalau sholat sahidu amalu, fasadat sahidu amalu. Apabila sholatnya benar, maka seluruh efek semua amal yang lain itu akan benar. Wa idza fasadat, apabila sholatnya rusak, maka seluruhnya akan jadi rusak. Jadi faktor pertama adalah orang baik atau buruknya dilihat dari sholatnya. Ya. Kalau orang yang baik sholatnya berapa? Sebelum 5 menit belum azan sudah datang. Ya, sudah. Ya, kisi-kisi itu sudah boleh tahu membagi waktu, pola, bagaimana bisa menjaga berjamaah selalu, terutama laki-laki ya kan. Ya. Nah ini pas sampai kuliah kan kita sholat ya kan. Sholat pasti cuma duduk dulu harusnya. Iya. Apalagi tambah kesibukan dia kuliah ya kan. Seperti itu. Kita orang tua ngomel dulu jadi dulu sholat. Makanya kembali lagi kita panggil lagi Bu, ajak ngomong bareng-bareng kalau bisa di malam hari ya. Kita ajak tahajud. Itu loh, waktu-waktu itu kalau tahajud ngomong berdua tuh benar-benar dahsyat tuh. Cahaya Allah tuh datang di malam itu. Kalau dibandingkan siang seperti ini itu los-los saja, tapi kalau malam hari kita mau sholat tahajud bareng-bareng sama kita ngomong berdua deh. Kata aku produk-produk masuk indah sekali. Aja ketemu sekarang sih Pak, gimana gitu kayak kalau anak laki. Video call ya, video call. Ya. Iya sih. Dan terus jangan lupa doain terus. Doa itu bagaimana dia anak kita dan tanggung jawab kita, doakan terus, jangan pernah kita tidak doakan. Tapi sholat sih sholat, cuma saya tuh harus kadang saya siram kalau bangun subuh. Iya itu usahanya wajib itu. Iya. Tapi bangun cuma susah gitu. Nggak usah ibu, saya juga begitu. Istri saya, saya jual bapak mesti ada saya blok air. Anak yang pertama perempuan tuh kalau nggak sholat tuh, ya ingat mak saya dulu dong. Bu kalau sholat tuh bos saya blok pakai air, benar benar saya blok tuh. Saya siram. Siram pakai air, enggak dua ember, bu pakai ember. Orang Betawi kan begitu kalau marah, basah, bangun nggak subuhnya kalau begitu? Bangun dia basah, dia kan air bisa berjamaah di masjid. Terus basah mandi lo, udah mandi, termandi, pergi ke masjid babel lo, gitu. Ya, berangkat sama bapak pergi ke masjid. Sekarang kan kita lebih kasihan kepada anak kita, suka rasa kasihannya, empati kasihannya lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk syariat Islam yang harus kita laksanakan. Makanya mohon maaf, banyak kejadian seperti itu di luarnya los, ya seperti itu. Jadi kembali lagi Ibu tarik, ya
kemudian memorinya diingatkan lagi, long time memory tentang bagaimana pentingnya sholat, bagaimana fungsi sholat itu diingatkan kembali agar dia tetap menjaga sholat. Lagi laki-laki kan, ya itu dari tanggung jawabnya ada sholat. Seperti itu. Mungkin saya sedikit Ada tambahan? Ya, Pak. Ya, gue sebagai ini. Ya, saya juga mungkin saya pengen sharing aja Ustaz. Anak saya juga laki. Nah, justru sekarang udah kuliah udah semester 3-4. Jamaahnya saya lihat agak kurang. Saya justru evaluasi gini. Itu kan mereka, anak saya itu waktu SD dia kecuali subuh dia udah sholat di masjid, bukan rumah dia di masjid. SMP SMA subuh itu udah pasti di masjid. Saya tungguin tuh di masjid. Nah, kalau pagi itu kita bangunin ya dan datang selalu iqamah gitu kan. Tapi dia sholat di masjid dan agak tegas juga gitu kan. Pas kuliah kan ini namanya orang muda dewasa kan kita agak kendorin sedikit lah gitu. Saya lihat ya jamaah sih, kalau pas lagi pulang juga pasti jamaah. Cuma di kosnya kebetulan kosnya di Kutusan itu ya dia cerita abang ada ke masjid kan gitu. Cuma masuk pertanyaan apakah tegas kita waktu SD, SMP, SMA. Saya kalau SMP itu udah tegas tuh, subuh tuh udah harus di masjid, nggak bisa di masjid gitu. Kalau waktu SD sih di luar subuh, datang paling kalau subuh dia ke masjid saya kasih uang gitu kan. Man pas SMP, SMA tuh tegas tuh, kalau nggak ke masjid tuh sudah bangun pulang dari ini biasanya saya suka marahin kan. Nah cuma pendekatan gitu, tepat atau enggak kan gitu. Pertanyaannya kemudian ketika misalnya apakah pendekatan kayak orang tua kita dulu bisa masjid kan ini kan justru itu yang serinya gitu maksud saya jangan sampai ada kejadian kan ketika misalnya dia sudah udah kuliah kan boleh dibilang kita nggak bisa lagi kayak SMA yang kita harus seperti kan gitu kita ini kan dia kita berkembang gitu. Cuma saya lihat mungkin agak kendor ininya gitu ya apa namanya jamaahnya di masjidnya ya di masjidnya Pengaruh ya. Ya di kosnya kayaknya di kosnya juga dia bilang sih memang dia di kosnya pada jarang kalau sholat gitu ya cuman jamaahnya ada. Nah saya pikir apakah karena waktu SMP SMA nya agak tegas kan saya kan gitu. Seperti itu Ustaz. Iya. Sebenarnya yang terbaiknya seperti apa gitu walaupun kita sering ngobrol saya saling Itu masih diingat sama anak ayah itu masih bagus. Ya, pas SMA itu ya apa ya SMP kuliah ya. Pas kuliah. Kalau SMA mah keras Ustaz, kalau dia nggak subuh saya pasti marah. Iya, karena di rumah, Iya, nggak ke masjid karena saya nungguin kan. Jadi saya nungguin dan selalu sholatnya itu setelah iqamah. Jadi walaupun bangun dari ajan ke masjidnya setelah iqamah. Khasnya itu tuh dari ini. Tapi ketimbang ini kan jadi saya nungguin sampai iqamah. Ya, itu peraturan yang harus kita terapkan ya. Harus berbeda anak dengan orang lain kan. Artinya untuk kondisi waktu itu pas subuh juga ya diajarkan ya berangkat sedikit sebelumnya. Nah, saya melihat beberapa poin di sini. Yang pertama adalah Bapak menyuruh dia sholat, kemudian berjalan ya ke SMA. Bareng saya kan maksudnya bareng. Sudah sebarang lah. Iya, selalu bareng. Sekarang yang dirasakan Agak ketika dia kuliah kan dia kelas agak kendor dia. kendor ya, Nah, karena mungkin pengaruh lingkungan juga. Lingkungan pengaruh. Ya. Kuliahnya di mana? di UI. UI. Ya. Nah, itu kan biasanya kalau kegiatan-kegiatan rohani tentang keislaman itu kurang. Ya. Gitu. Nah, itu. Maka Bapak harus cari anak nih ikut pengajian. Iya. Memang itu yang belum Maksudnya saya Iya. pesan itu belum jadi program mutabaah kalau begitu. Ya, kali ada pemantauan. Harus cari guru gitu. Ya. Kita kan orang ya ngejar itu berangkat buat cari guru ngaji nggak berani seperti itu. Hanya Pak pengaruh pada diri kita. Ya. Gitu. Jadi bagusnya cari guru. Ya berprivat lah. Nggak usah gitu berprivat nggak usah lama-lama. Nah, sudah tersentuh hatinya dengan agama Islam, nanti dengan sendirinya dia akan bergerak melanjutkan istana dengan orang tuanya atau gurunya. Tapi kalau udah kuliah tuh dia merasa udah dewasa Pak, jadi rada susah gitu ininya. Nah itu dia makanya Tantangannya itu. ada tahapan-tahapan. Ada suatu yang loss-nya kita kalau agak susah ada yang loss waktu SD atau SMP atau SMA atau yang kita ajarkan. Ya kalau Ali bin Abi Thalib itu kan ngajarin ada beberapa waktu kita
waktunya bermain dengan anak. Ya, yalabun itu waktu TK, usia TK. Kemudian masuk SD, yusohibuhum, berteman dengan mereka. SMA, yurokibuhum, yurokibuhum itu menjadi mitra dia. Kalau ini 3 waktu ini, SD, SMP, SMA dengan yalabuhum, yurokibuhum, kemudian yusohibuhum, bermain dengan cantik dengan yang diajak oleh bin Abi Thalib, maka dipastikan kuliahnya itu kalau di Subang itu gampang banget. Terus salahnya di mana Ustaz? Oh, lihat dulu pelajarannya nanti. Ini pelajaran khusus ini panjang nanti waktunya. Ya seperti itu. Memang pelajaran di SD, SMP, SMA itu kuat, long time memory itu kuat menerimanya itu. Makanya kalau salah sedikit aja dipakai sama dia pas kuliah, wah itu bahaya. Ya bahaya. Makanya ya SD-nya caranya SD yang benar, SMP, SMA yang benar, sehingga kuliahnya pun benar. Cukup ya, udah jam 12, mungkin 12:05 juga. Baiklah teman-teman, rekan-rekan sekalian kasih masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sama-sama sudah mendengar tausiah, kemudian mendengarkan pertanyaan dan jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa minimal 1 atau 2 keterangan ya, yang disampaikan Ustadz itu bisa kita amalkan. Contohnya seperti bagi bapak-bapaknya mendoakan istrinya, mungkin dari istrinya mendoakan suaminya. Insya Allah contoh yang disampaikan Rasul, doa kepada istri beliau bisa kita amalkan, atau mungkin ada informasi-informasi yang lain yang bisa kita amalkan, kita ambil, dan insya Allah itu bermanfaat buat kita dan buat kehidupan kita. Yang mungkin sudah 52 tahun harus lebih condong tidak kepada dunia, tapi condong kepada akhirat, karena kita tidak tahu nanti ke depannya Allah mengambil kita. Insya Allah kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khatimah. Amin. Ya, baiklah, untuk acara demi acara sudah kita lalui. Ya, coba Ustaz ya. Udah sama-sama sebelum kita tutup, kita minta Ustaz untuk membaca doa penutup. Semoga acara kita pada saat ini bermanfaat buat kita semua. Iya, saya kasih waktu 1 menit. Bapak Ibu niat masing-masing punya kebutuhan yang berbeda-beda. Saya yakin di sini banyak malaikat Allah yang menjaga doa kita. Hadirnya orang yang terbaik, orang yang soleh dan soleha, tempatnya diberikan Allah SWT untuknya pengajian. Insya Allah kita menapaki jalan ini dengan jalan yang benar. 1 menit ke depan, niat masing-masing mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Astaghfirullahaladzim karim ya rahmanir rahim. Allahumma salli Muhammad fil awwalin wa akhirin wa kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azimi sultanik. Allahumma salli Muhammad, Allahumma lakal hamdu likal mushtaka wa lakal hamdu likal musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'adat ala nushrati syariatik wa sikillahumma rabbitataha wa adim muddaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladhi la yahbu
washrah sudurana bifadil iman bi wa jamil tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunub walidina warhamhum kama rabbayani shighara. Allahumma ja'al aulana kullaha min ahlil khairat. Allahumma ja'alna kullaha min ahli manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna kullaha min ahlil Qur'an. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami selaku pelajaran kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Ustaz, silakan Ustaz. Coba Ustaz. Gak ada pantangan kan? Pantangannya pasti asli kalau ini kan. Bilang ke Jawa. Tapi yang lupa. Ini yang harus selesai.